Devi Santika. Aku jaga di Rasmara. Di sini kita akan mengeksplorasikan hasil kerja kelompok kita yang berjudul Natural Language Processing and Deep Learning from Natural Language Processing. Yang pertama ada Natural Language Processing atau NLP, adalah cara yang mempelajari bagaimana komputer memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa alami manusia. NLP penting karena digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia, mengekstraksi pengetahuan dari teks, dan memahami bahasa secara ilmiah. Yang kesatu ada language model. Language model adalah model probabilistik yang menentukan seberapa mungkin suatu rangkaian kata muncul dalam suatu bahasa. Digunakan untuk prediksi kata berikutnya, koreksi ejaan atau tata bahasa, penerjemahan, dan tanya jawab. Karena bahasa alami ambigu dan tidak konsisten, semua model bahasa hanyalah pendekatan. Yang kedua ada back of word model, menganggap kata-kata dalam kalimat saling independen, umumnya menggunakan naive Bayes, efektif untuk klasifikasi teks atau misalnya berita, spam, tetapi tidak memperhatikan urutan kata. Yang ketiga ada n-gram model, memperhitungkan urutan kata dengan melihat n kata terakhir, unigram, bigram, trigram, dan sebagainya. Lebih baik daripada back of words dalam menangkap konteks lokal. Digunakan pada klasifikasi analis sentimen dan identifikasi penulis. Yang keempat ada smoothing, digunakan untuk mengatasi kata atau frasa yang jarang atau tidak pernah muncul. Yang contohnya ada Lagrange smoothing, backs off, dan interpolasi linier, mencegah probabilitas nol pada kalimat baru. Yang kelima ada representasi kata. N-gram memperlakukan kata sebagai atau tanpa makna internal. Word embeddings dan sumber leksikal seperti WordNet membantu generalisasi semantik atau misalnya hubungan cat dan flicker. Yang keenam ada part of speech atau post tagging, proses memberi label kelas kata atau noun, verb, adjektif, dan lain-lain. Model yang digunakan ada hidden Markov model atau HMM, ada generatif akuratnya 97%, logistik, regression, diskriminatif, fleksibel dengan fitur logistik. Post tagging adalah tahap awal penting dalam banyak tugas NLP. Yang ketujuh ada grammar dan parsing. Bahasa memiliki struktur hierarkis atau frasa nominal dan frasa verbal. Digunakan probabilistik, context free grammar atau PJFG. Parsing bertujuan menemukan struktur kalimat menggunakan algoritma seperti CHK, Abem search, atau shift reduce parsing. Yang ke-8 ada dependent parsing, alternatif parsing yang fokus pada hubungan antar kata, bukan frasa. Cocok untuk bahasa dengan urutan kata fleksibel. Banyak digunakan dalam proyek universal dependencies. Yang ke-9 ada pembelajaran grammar. Grammar dapat dipelajari dari terbang
pre-trained atau dilatih khusus untuk tugas tertentu, misalnya post-tagging. Yang kedua ada recruitment network atau RNE. RNE digunakan untuk memproses tes secara berurutan, cocok untuk language modeling, post-tagging, dan performance Resolution. Ya. Mengatasi keterbatasan jendela konteks serta video recordment RNN memanfaatkan konteks kiri dan kanan. LSTM mengatasi masalah vanishing gradient dan lebih baik dalam menangkap dependensi jarak jauh. Yang ketiga ada sequence to sequence model, digunakan untuk matching Translation, summarization, dan text generation. menggunakan model decoder. Kelemahan awal ada konteks terbatas dan Bias, bias ke kata terdekat. attention, Attention mechanism memungkinkan model fokus ke bagian input yang prefer. Beam-search digunakan saat decoding untuk hasil terjemahan yang lebih optimal. Yang keempat ada transformer. Diperkenalkan lewat paper atau F-Turner is all on the knee. mengandalkan self-attention, bukan perusahaan berulang, lebih efisien dan unggul dalam menangkap konteks jarak jauh. Menggunakan query, case reward multi-hal attention, positional embedding, terdiri dari encoder dan decoder. Yang kelima ada pre-training dan transfer learning. Model dilatih pada data teks besar tanpa label lalu di-fine-tune untuk tugas spesifik. Perkembangan dari block embedding menjadi contextual pricing selection. Masker lanjut model atau MLM memungkinkan pemahaman konteks dua arah. Contoh besarnya ada BERT, Rogata, GPT-3 dan T5. Yang keenam ada Sledge of the Art, NLP, transformer mendominasikan NLP modern. Model pre-trained mencapai performa tinggi di QA, sentiment analis, dan reasoning. Tantangan kedepannya ada keterbatasan konteks, kebutuhan data besar, dan integrasi dengan data non-teks. Arah risetnya ada model hybrid atau deep learning plus struktur logistik. Sekian presentasi